Bab 431. Jadi, dia mencoba membunuh semua saksi. Ekspresi Gilbert berubah, dia langsung mengerti apa maksud istrinya. Bahkan Elder Yang, yang selalu tenang, tidak bisa menjaga ketenangannya. Dia membanting kursi dan berdiri dengan ekspresi muram di wajahnya. Daisy, apakah kamu mengatakan penculikan Iris mungkin ada hubungannya dengan Leon? Entahlah, aku hanya merasa gerakan Leon sangat mencurigakan. Namun, aku tidak bisa mengatakan apakah penculikan Iris ada hubungannya dengan dia. Kata Daisy dengan ambigu. Ayah, berbagai hal telah membuktikan bahwa hal ini ada hubungannya denganku. Dia bahkan mungkin dalang di balik rencana penculikan Iris. Teriak Gilbert dengan marah. Tentu saja tidak. Dia bahkan menyelamatkan hidupku sebelumnya. Jika dia dalang di balik segalanya dan ingin menyakiti Iris atau keluarga kita, mengapa dia menyelamatkanku? Kata penatua Yang dengan ragu. Memikirkan bagaimana Leon menyelamatkannya sebelumnya, dia menjadi sedikit tenang. Dia mulai bertanya-tanya apakah mereka salah menyalahkan Leon. Itu, Gilbert terdiam. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan ayahnya terdengar masuk akal. Jika Leon ingin menyakiti keluarga mereka, Leon tidak akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan ayahnya. Itu belum tentu benar. Kita tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Mungkin saja dia punya tujuan lain. Mungkin saja dia mengincar kecantikan Iris, atau bahkan haus kekuasaan dan kekayaan keluarga kita, kata Daisy. Benar sekali, itu sangat mungkin. Ayah, penculikan Iris mungkin hanya sandiwara untuk mendekatinya. Dia mungkin hanya sandiwara untuk menyelamatkan Iris, dan bahkan menyelamatkanmu sekali demi mendapatkan dukungan keluarga kita. Dia mencoba memanfaatkan kita untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Gilbert mengangguk dan setuju. Itu, Elder yang sudah sedikit curiga pada Leon. Melihat bagaimana Gilbert dan Daisy bekerja sama, dia mulai curiga dengan niat Leon untuk mendekati Iris. Leon mungkin punya motif yang tidak baik. Penculikan Iris saat itu bisa saja merupakan pertunjukan yang dilakukan Leon terhadap dirinya sendiri. Gilbert, suruh seseorang menyelidiki Leon sekarang juga. Semakin rincin, semakin baik. Setelah itu, selidiki juga pergerakannya akhir-akhir ini. Jika dia dalam penculikan Iris, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Kata Elder yang dingin. Baiklah, aku pergi sekarang juga, jawab Gilbert sambil bergegas pergi. Setelah itu, Elder yang mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Iris. Ia meminta Iris untuk segera pulang. Ia ingin memberitahu Iris semuanya agar Iris siap. Daisy diam-diam memperhatikan segala sesuatu, dan kilatan tajam melintas di matanya. Dia tidak pernah memiliki hubungan yang baik dengan Iris. Awalnya, saat pertama kali bertemu Leon, Leon tidak berbeda dengan seorang pengemis. Kalau saja Iris menemukan pacar pengemis, dia akan dengan senang hati melihat Iris mempermalukan dirinya sendiri. Namun, pada saat itu, Leon tiba-tiba berubah menjadi ahli bela diri di puncak United States. Ia praktis tak terkalahkan di antara pemuda Springfield City. Potensinya di bidang itu tak terukur. Leon memang hebat. Kalau Iris akhirnya bersama Leon, maka itu akan menjadi ancaman besar bagi putranya yang mewarisi kekayaan keluarga. Dia harus menyingkirkan semua rintangan demi putranya. Bab 432. Di Elegante, Leon pergi ke kantor Iris saat kembali ke perusahaan. Ia kebetulan melihat Iris merapikan dokumennya dan bersiap untuk pergi. Iris, bukankah masih terlalu pagi untuk pulang kerja? Mengapa kamu membereskan barang-barangmu? Tanya Leon penasaran. Oh, kakekku baru saja meneleponku. Katanya ada hal penting yang ingin dia sampaikan padaku, dan memintaku untuk pulang, Iris menjelaskan dengan singkat. Apa yang begitu penting? Mengapa ini begitu mendesak? Tanya Leon. Bagaimana menurutmu? Pasti karena hubungan kita. Kalau tidak, seharusnya tidak ada yang lain. Iris memutar matanya ke arah Leon sambil tersipu. Ketika dia berada di upacara pembukaan Cityon Group di sore hari, dia cukup akrab dengan Leon, dan kebetulan ayahnya melihatnya. Dia merasa Gilbert sudah menduga bahwa dia berkencan dengan Leon, dan Gilbert mungkin juga memberitahu Elder Yang. Itulah sebabnya Elder Yang memanggilnya pulang dengan sangat mendesak. Jadi, begitulah. Leon menyadari sesuatu. Iris,
Kebetulan aku punya beberapa barang yang ingin kukirim ke keluargamu. Bagaimana kalau aku ikut denganmu? Kata Leon sambil tersenyum. Ia akan memberikan beberapa pil pemelihara energi yang ia tinggalkan untuk keluarga Yang. Setidaknya, pil itu akan membuatnya disukai oleh Elder Yang dan Gilbert. Oh, baiklah kalau begitu, ayo berangkat. Iris ragu sejenak sebelum mengangguk. Kakek dan ayahnya mungkin sudah menduga bahwa dia berkencan dengan Leon, jadi tidak ada alasan untuk menyembunyikannya. Lebih baik membawa Leon pulang dan membiarkan kedua belah pihak membicarakannya dengan baik. Dengan betapa besarnya kasih sayang kakeknya padanya, dan dengan kemampuan yang dimiliki Leon, dia merasa kakeknya akan memberikan Leon kesempatan demi dirinya. Setelah itu, mereka berdua meninggalkan perusahaan bersama-sama. Leon duduk di mobil Iris saat mereka menuju ke arah keluarga Yang. Bersama keluarga Yang, setelah Gilbert memeriksa Leon, dia bergegas menghampiri dan menemui penatua Yang di aula utama. Gilbert, apa yang kamu temukan? Tanya penatua Yang. Ayah, hasil kali ini cukup mirip dengan yang terakhir. Leon adalah seorang yatim piatu yang tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Namun, pergerakannya dalam beberapa hari terakhir sangat mencurigakan. Dia secara rutin mengunjungi keluarga Sears. Dia tampak cukup dekat dengan Harvey dan Cynthia. Gilbert menceritakan kepada penatua Yang semua yang ditemukannya. Bukankah dia yatim piatu? Bagaimana dia bisa dekat dengan keluarga Sears? Elder Yang terkejut. Aku tidak tahu, Gilbert menggelengkan kepalanya, juga bingung. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa Leon sering mengunjungi Sears beberapa hari terakhir untuk membuat pil. Namun, hanya sedikit orang yang tahu tentang itu. Hanya saudara Sear dan Benedict yang tahu tentang itu. Wajar saja jika dia tidak bisa menemukan informasi apapun. Leon tampak semakin mencurigakan. Mungkinkah penculikan Iris ada hubungannya dengan dia? Ekspresi Elder Yang mulai menjadi gelap. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Gilbert, apakah kamu tidak menemukan petunjuk sama sekali? Tidak, meskipun aku belum menemukan petunjuk apapun, Leon ada hubungannya dengan ini. Niatnya jahat, dan ini berhubungan dengan Sears. Jika Iris berakhir bersamanya di masa depan, tidak akan sulit baginya untuk menggunakan kekuatan Sears untuk menelan kita. Kata Gilbert dengan cemas. Dia sudah memutuskan bahwa niat Leon ditujukan untuk kekayaan keluarga mereka. Bab 433. Ya, kau benar. Entah dia dalam penculikan Iris atau bukan, kita tidak bisa membiarkannya bersama Iris hanya karena niatnya jahat. Tetua Yang berkata dengan nada berat. Ada kilatan tajam di matanya. Dia berencana memberi Leon kesempatan demi cucunya, tetapi dia benar-benar mengubah niatnya pada saat itu. Leon tiba di rumah besar itu bersama Iris. Meskipun dia pernah ke sana sebelumnya, tetap saja ini pertama kalinya dia menyapa Elder Yang dan Gilbert sebagai pacar Iris, jadi dia merasa agak cemas. Di ruang tamu, Elder Yang tidak pernah menyangka Iris akan datang bersama Leon. Baik dia maupun Gilbert terkejut. Akan tetapi, hal itu sesuai dengan niat mereka. Kedua belah pihak dapat mengambil kesempatan untuk menunjukkan semua kartunya, sehingga terhindar dari masalah di masa mendatang. Penatua Yang, Tuan Yang, saya telah menyiapkan beberapa hadiah untuk Anda. Total ada 400 pil pemelihara energi kelas 1 di sini. Saya harap Anda mengizinkannya. Leon memberi mereka 4 botol pil pemelihara energi yang telah ia persiapkan sebelumnya. Setiap botol berisi 100 pil. 400 pil pemelihara energi kelas 1. Sebanyak itu. Gilbert sangat terkejut hingga ia langsung berdiri. Tiap pil energi kelas 1 harganya $30.000, jadi 400 diantaranya bernilai 12 juta. Meskipun jumlah itu tidak berarti apa-apa bagi keluarga Yang, Cityon Group membatasi setiap pembelian maksimal 200. Bahkan dengan status bangsawan Gilbert, dia hanya mampu mendapatkan 200. Akan tetapi, Leon mengeluarkan 400 begitu saja. Tidak mungkin dia tidak terkejut. Leon, ku dengar Gilbert mengatakan bahwa Cityon Group telah membatasi pil hingga 200 per orang. Bagaimana kau bisa mendapatkan sebanyak itu? Elder Yang terkejut. Ia menatap Leon dengan tatapan tajam, semakin curiga. Itu,
Leon terdiam. Dia hanya ingin memberikan pil itu kepada keluarga Yang untuk mendapatkan perhatian tetua Yang dan Gilbert. Akan tetapi, ia mengabaikan fakta bahwa memberikan begitu banyak pil sekaligus bukanlah hal yang masuk akal. Elder Yang, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Pil-pil ini diberikan kepadaku oleh keluarga Sears, kata Leon dengan sedikit ragu. Ia bertanya-tanya apakah ia harus memberitahu mereka tentang fakta bahwa ia adalah ketua Saition Group. Akan tetapi, sebelum dia sempat mengambil keputusan itu, Gilbert memotongnya. Keluarga Sears memberimu begitu banyak pil pemelihara energi kelas 1 sekaligus, sepertinya kau cukup dekat dengan mereka. Gilbert mencibir. Hubungan kami baik-baik saja. Saya memang pernah berurusan dengan keluarga Sears, kata Leon sambil tersenyum. Dia tahu nada bicara Gilbert terdengar aneh, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apa sebenarnya niat Gilbert. Mendengar Leon secara pribadi mengakui memiliki hubungan dengan keluarga Sears, ekspresi Penatua yang tenggelam. Meskipun keempat keluarga itu bukan musuh, mereka juga bukan teman. Selalu ada kecurigaan di antara mereka. Semakin dekat Leon dengan keluarga Sears, semakin berbahaya pula baginya bagi keluarga Yang. Jika dia setuju membiarkan Leon berkencan dengan Iris, maka dia akan langsung masuk ke dalam perangkapnya. Jika Leon punya niat jahat, menggunakan kekuatan Sears untuk menelan aset mereka tidak akan sulit. Kalau begitu, keluarga Yang mungkin akan berubah menjadi keluarga Wolf. Dia tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Leon, terima kasih atas perhatiannya, tapi sebaiknya kamu simpan pil itu. Bab 434. Penatua yang bersikap tenang saat dia memberi isyarat kepada Gilbert untuk mengembalikan pil itu kepada Leon. Leon tercengang. Dia tahu bahwa keluarga Yang membutuhkan pil pemelihara energi, jadi dia sengaja menyiapkan hadiah itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa tetua Yang akan menolaknya. Kakek, Leon melakukan ini karena kebaikan hatinya, mengapa kakek menolaknya? Iris tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Iris, ayahmu sudah bercerita tentangmu dan Leon. Katakan sejujurnya, apakah kau akan pergi bersamanya? Kata Elder Yang dengan suara berat. Iris tersipu saat mengakui, ya, benar. Dia pacarku sekarang. Tidak, kakekmu dan aku tidak akan menyetujuinya. Gilbert berdiri dan menentang dengan marah. Kakek, apakah kamu juga menentangnya? Iris terkejut saat dia menatap Elder Yang dengan tatapan memohon. Dia tahu bahwa Elder Yang sangat mencintainya. Demi kebaikannya, Elder Yang seharusnya memberi Leon kesempatan. Ayahmu benar, aku tidak akan menyetujuinya. Tetua Yang berkata dengan tegas. Kenapa? Iris dan Leon merasa seperti tersambar petir. Mereka berdua menduga bahwa Elder Yang tidak akan menyetujuinya begitu saja, tetapi mereka tidak pernah menduga sikap Elder Yang dan Gilbert akan begitu tegas. Tampaknya tidak ada ruang untuk negosiasi. Iris, pikirkan saja, Leon adalah seorang yatim piatu. Dia tidak memiliki kemampuan apapun sebelum ini, dan bahkan terkenal karena tidak berguna. Kata tetua Yang, tetapi dia disela oleh Iris sebelum dia bisa menyelesaikannya. Kakek, aku tahu Leon tidak punya apa-apa, tapi dia sangat cakap. Perusahaan ini bisa meraih banyak prestasi dalam bidang kosmetik berkat dia. Iris merasa kakeknya tidak senang dengan kemiskinan Leon, jadi dia buru-buru membela diri. Elder Yang mengangkat tangannya dan menghentikan penjelasan Iris, bukan itu maksudku. Biarkan aku menyelesaikannya dulu. Maksudku, dia dulunya adalah orang yang tidak berguna dan tidak punya apa-apa, tapi sekarang, dia tidak hanya berhubungan dengan Sears tetapi bahkan di puncak Inatested. Dia praktis tidak terkalahkan di antara pemuda Springfield City. Perubahannya aneh sekali. Tidakkah kamu merasa aneh? Iris terdiam. Sebelumnya, dia sangat dekat dengan Leon. Dia selalu percaya pada Leon, dan tidak pernah mencurigai Leon sebelumnya. Namun, saat mendengarkan apa yang dikatakan kakeknya, dia tiba-tiba tersadar. Leon jauh berbeda dari sebelumnya. Dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Aneh. Iris, biar ku katakan langsung padamu. Kakekmu dan aku menduga dia dalang penculikanmu. Gilbert mencibir. Apa? Itu tidak mungkin. Iris terkejut dengan informasi yang mengejutkan itu.
Leon bahkan lebih terkejut lagi, Tuan Yang, apakah Anda salah? Bagaimana mungkin saya menjadi dalang penculikan Iris? Benar sekali, mungkinkah kalian berdua salah? Iris berkata dengan tergesa-gesa. Kami tidak salah. Gilbert menatap tajam Leon, Leon, kemampuanmu sudah berada di puncak Inatestet. Dengan kemampuanmu, menangkap dua penculik biasa akan sangat mudah. Namun, kau membunuh mereka untuk menghilangkan petunjuk. Jika kau bukan orang di balik penculikan Iris, mengapa kau harus membunuh mereka? Bab 435. Aku, Leon terdiam. Dia tidak pernah menyangka Gilbert akan mengira dia dalang di balik semua ini. Tiba-tiba, dia kehilangan kata-kata, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Benar sekali, Leon, untuk menyelamatkanku, kau memutuskan untuk mati bersama para penjahat waktu itu. Kau sangat terampil, bagaimana mungkin kau perlu melakukan itu? Iris tercengang, akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia menyaksikan sendiri kemampuan Leon. Dia tidak akan kesulitan menghadapi puluhan penjahat. Dengan kemampuan Leon, hanya dua penculik akan sangat mudah untuk dihadapi. Mengapa dia harus mati bersama mereka? Leon pasti berpura-pura. Memikirkan hal itu, kepercayaan Iris terhadap Leon mulai goyah. Iris, aku tidak tahu ilmu bela diri saat itu. Leon ingin menjelaskan dirinya, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Kau tidak tahu seni bela diri. Kau bilang padaku bahwa, hanya dalam 2 atau 3 bulan, kau berhasil mencapai puncak keadaan bawaan padahal kau tidak tahu seni bela diri sama sekali. Kau pikir kami begitu mudah ditipu? Gilbert mulai tertawa. Para jenius muda seperti Harvey dan Anson mempraktikkan teknik keluarga mereka sejak mereka masih muda. Mereka berlatih selama lebih dari 20 tahun, dan mereka sangat berbakat. Itulah satu-satunya cara mereka nyaris mencapai puncak Inatestet. Tidak peduli seberapa berbakatnya Leon, tidak mungkin dia bisa mencapai level itu hanya dalam 2 atau 3 bulan. Itu sama sekali tidak realistis. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Leon sama sekali tidak menggunakan seni bela diri, melainkan seni bijak. Aku tidak berbohong padamu, aku mengatakan kebenaran. Leon merasa ingin menangis. Tiba-tiba, dia ingin mengungkapkan warisannya dan fakta bahwa dia menggunakan seni sage. Namun, logika mengatakan dia tidak dapat melakukannya. Jika orang lain tahu bahwa dia memiliki ilmu seni sage dan ilmu yang jauh lebih berharga, mereka akan melakukan apa saja untuk mencurinya. Kalau begitu, dia mungkin akan mati tanpa tahu alasannya. Dengan keterampilannya yang minim, ia masih sangat jauh dari generasi tua dari banyak keluarga besar. Ia belum memiliki keterampilan untuk melindungi dirinya sendiri. Jika dia membocorkan rahasia terbesarnya, dia akan berakhir mati. Iris, apakah kau sudah melihat wajah aslinya sekarang? Saat itu, dia berencana untuk menculikmu dan melakukan pertunjukan di mana sang pahlawan menyelamatkan sang putri. Dia bermaksud untuk mendekatimu dan memanfaatkanmu untuk mendekati keluarga Yang. Dia bahkan mungkin bermaksud mengambil kekayaan keluarga kita. Niatnya jahat, dan metodenya tercela. Jangan tertipu oleh tipu dayanya, kata Gilbert, dengan paksa memberi label tercela pada Leon. Leon, benarkah apa yang dikatakan ayahku? Apa kau mengejarku hanya demi kekayaan keluargaku? Apa kau hanya ingin lebih dekat dengan keluarga Yang? Wajah Iris pucat, dan suasana hatinya benar-benar memburuk. Leon selalu memiliki karakter yang baik. Berdasarkan apa yang diketahuinya tentang Leon, Leon seharusnya tidak mengincar kekayaan keluarganya. Namun, fakta bahwa Leon berpura-pura ingin mati bersama para penjahat itu meskipun sangat terampil juga tidak dapat disangkal. Jika Leon tidak merencanakan apapun, mengapa dia perlu mengadakan pertunjukan itu? Bab 436. Semua itu cukup untuk membuktikan bahwa ada masalah dengan Leon. Iris, tidak, perasaanku padamu tulus. Aku bersumpah bahwa aku tidak pernah memiliki niat serakah terhadap kekuatan keluargamu, dan tidak pernah ingin memanfaatkan keluarga Yang. Kata Leon tulus. Begitukah? Lalu mengapa kau tidak menangkap para penculik itu saat kau menyelamatkanku? Mengapa kau membunuh mereka untuk membungkam mereka? Tanya Iris sambil menggigit bibirnya. Hatinya kacau, dan dia tidak tahu apakah dia harus mempercayai Leon.
Aku baru saja mengatakannya. Saat itu aku tidak tahu seni bela diri. Fakta bahwa aku mampu bertahan hidup sudah merupakan keajaiban. Bagaimana mungkin aku memiliki keterampilan untuk menangkap mereka? Kata Leon dengan getir. Baiklah, anggap saja aku yakin kau tidak tahu seni bela diri saat itu. Bagaimana keterampilanmu tiba-tiba meningkat begitu banyak hanya dalam 2 atau 3 bulan? Tiba-tiba, kemampuanmu juga menjadi sangat luar biasa. Itu sama sekali berbeda dari apa yang kau ketahui sebelumnya. Bisakah kau menjelaskan apa yang terjadi? Iris bertanya dengan tatapan mata berapi-api. Aku tidak bisa. Leon berhenti di situ. Jika hanya Iris, dia mungkin bisa memberitahu Iris tentang seni sage miliknya dan apa yang diperolehnya. Namun, Penatua Yang dan Gilbert keduanya ada di sana, dan mereka memandangnya seperti dia adalah musuh. Bahkan jika dia mengungkapkan rahasianya, mereka berdua mungkin tidak akan mempercayainya. Yang lebih parah lagi, kalau berita itu sampai tersebar, kematian sudah menantinya. Dia berada dalam situasi yang mengerikan. Kau tidak bisa mengatakannya, Leon, aku sudah memberimu kesempatan. Karena kau tidak mau menjelaskannya, maka jangan salahkan aku. Ekspresi Iris benar-benar dingin. Iris, aku punya kesulitan. Tolong jangan memaksaku, oke? Perasaanku padamu nyata. Aku sama sekali tidak punya niat jahat di balik itu. Tolong, percayalah padaku, kata Leon dengan tulus. Bagaimana aku bisa percaya padamu jika kau tidak mau mengatakan apapun? Iris sangat frustrasi. Dia tidak tahu kesulitan apa yang dialami Leon, tetapi dia tahu bahwa Leon pasti bersalah jika dia menyembunyikan informasi. Iris, berhenti mendengarkan omong kosongnya. Anak nakal ini tidak punya niat baik. Dia hanya memanfaatkanmu selama ini. Kau harus meninggalkannya sekarang juga. Putuskan semua hubungan dengannya, kata Gilbert dingin. Iris sangat sedih. Ia selalu menentang ayahnya, tetapi kali ini, ia tidak membantahnya. Itu karena dia tahu bahwa apa yang dikatakan ayahnya itu masuk akal. Leon mungkin telah memanfaatkannya selama ini, memanfaatkan perasaannya. Tidak ada wanita yang sanggup menerima kebohongan seperti itu, dan dia tidak terkecuali. Tiba-tiba, hatinya terasa dingin. Kekecewaannya terhadap Leon sudah mencapai puncaknya. Leon, ayo kita putus. Mulai sekarang, ayo kita jalan sendiri-sendiri. Semoga kamu baik-baik saja, kata Iris dingin, tetapi dia merasa hatinya berdarah. Meskipun Leon seorang penipu, dia masih punya perasaan terhadap Leon. Jelas sekali dia akan terluka oleh semua yang terjadi. Putus. Leon tertegun di tempatnya, merasa seperti tersambar petir. Tidak, Iris, dengarkan aku. Aku benar-benar, ketika Leon tersadar kembali, dia panik. Dia mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangan Iris. Enyahlah, teriak Gilbert dingin. Dengan lambaian tangannya, gelombang energi sejati menyerbu tepat ke dada Leon. Almarhum Maha Guru, merasakan energi Gilbert yang sebenarnya, Leon panik dan buru-buru mundur. Namun, kemampuannya jauh tertinggal dari Gilbert. Tidak peduli bagaimana ia menghindarinya, benda itu tidak bisa lolos dari serangan. Bab 437. Leon memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya terpental. Ia terbanting ke tanah, dan botol-botol pil pemelihara energi di tangannya berserakan di mana-mana. Ayah, kamu. Hati Iris terasa sakit saat melihat Leon memuntahkan darah akibat serangan Gilbert. Sesaat, ia hampir tak kuasa menahan diri untuk tidak bergegas melihat luka-luka Leon. Namun, ia ingat bahwa Leon hanyalah seorang pembohong yang memanfaatkannya. Pada akhirnya, dia menahan rasa sakit di hatinya, mengabaikan Leon. Leon merasakan hawa dingin di hatinya. Ia baik-baik saja menerima pukulan Gilbert seperti itu, tetapi ketidakpedulian Iris semakin menyakitinya. Leon, karena kau pernah menyelamatkan ayahku sebelumnya, aku akan menunjukkan belas kasihan padamu. Namun, jika kau mengganggu Iris lagi di masa depan, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan padamu. Gilbert memperingatkan dengan dingin. Itu adalah serangan biasa darinya sebelumnya. Jika dia serius, Leon akan lumpuh, jika tidak mati. Batuk. Jadi, kau masih ingat bahwa aku pernah menyelamatkan tetua yang sebelumnya. Tuan Yang,
Tetua Yang, aku selalu bersikap tulus terhadap keluarga Yang. Aku tidak pernah berpikir untuk menyakiti keluargamu sebelumnya, dan aku tidak pernah melakukan kesalahan apapun kepada keluargamu. Demi kebaikanmu, aku bahkan menyiapkan 400 pil pemelihara energi kelas 1. Aku tidak menyia-nyiakan usahaku. Begitukah caramu memperlakukanku? Leon tersenyum sedih. Jangan sok hebat. Kau tahu apa yang kau lakukan? Kata Gilbert dingin. Hanya karena spekulasi tanpa bukti, kau memutuskan bahwa akulah dalang penculikan Iris. Sungguh lelucon, kata Leon dengan marah. Jelas sekali bagaimana perasaannya jika dituduh melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya. Tidak masalah jika aku punya bukti. Pada akhirnya, niatmu tidak murni. Kau sendiri yang melakukannya. Ekspresi Gilbert muram. Semua ini hanya berdasarkan spekulasinya. Dia memang kekurangan bukti, tetapi sikapnya tetap teguh. Leon tahu betul bahwa Gilbert sudah yakin bahwa dialah dalang penculikan itu. Tidak ada yang Leon katakan akan berguna. Iris, apakah kamu akan putus denganku? Aku mengerti jika mereka tidak mempercayaimu, tetapi bahkan kamu. Leon menatap Iris, masih penuh harap. Leon, apakah ada gunanya mengatakan semua itu sekarang, ketika keadaan sudah pada tahap ini? Iris menggigit bibirnya dan berkata, sekalipun dia tidak menjawabnya dengan jelas, jelaslah dia tidak mempercayai Leon. Lagi pula, dia memberi Leon kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Jika Leon tidak bersalah, mengapa dia menolak untuk menjelaskan? Tentu saja ada. Iris, pikirkan saja, sejak aku masuk perusahaan, aku telah bekerja untukmu dengan sekuat tenaga. Kapan aku pernah merencanakan sesuatu? Elder Yang dan ayahmu mungkin tidak mengenalku dengan baik, tetapi kau seharusnya memahamiku dengan sangat baik. Bukankah seharusnya ada kepercayaan di antara pasangan? Kumohon, Iris, bisakah kau mempercayaiku tanpa syarat kali ini? Leon memohon. Dia tampak sangat rendah hati saat itu. Iris merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia tak dapat berhenti berpikir tentang seberapa besar yang telah dilakukan Leon untuk perusahaan, baik itu kerjasama dengan Wick Group atau pengembangan produk baru. Leon berada di balik semua itu. Bab 438. Leon sangat profesional. Dia tampaknya tidak punya maksud lain. Namun, tiba-tiba dia teringat pada apa yang dikatakan Ashwin kepadanya. Ketika Leon berhasil mendapatkan kerjasama dari Sears, Ashwin mengatakan bahwa Leon mungkin sangat ambisius, dan mungkin bekerja sama dengan Sears untuk mengambil alih perusahaan. Kekhawatiran itu sejalan dengan kekhawatiran ayah dan kakeknya. Tidak hanya itu, terakhir kali, Cynthia malah menatapnya dengan tatapan menantang saat mereka berada di kediaman Sander seolah-olah dia adalah musuh. Semuanya cukup untuk membuktikan bahwa Leon tidak sesederhana kelihatannya. Tiba-tiba dia terpengaruh oleh perkataan Ashwin tadi, dan makin curiga kepada Leon. Leon, aku berterima kasih atas semua yang telah kau lakukan untuk perusahaan, tetapi itu tidak berarti kau tidak memiliki niat egois. Pada akhirnya, jika kau tidak dapat memberiku penjelasan yang masuk akal, sebaiknya kita putus saja. Kata Iris dingin. Baiklah kalau begitu. Leon tersenyum frustrasi, dan air mata mulai menggenang di matanya. Dia tidak pernah menduga bahwa, setelah memperlakukan Iris dengan begitu tulus, dia akhirnya akan memutuskan hubungan dengannya. Itu menyakitinya. Baginya, Iris adalah orang terpenting di hatinya. Selama Iris percaya padanya, dia tidak akan takut, tidak peduli seberapa banyak kesulitan dan pertikaian yang harus dia hadapi. Di sisi lain, ketidakpercayaan Iris adalah pukulan terbesar yang bisa dideritanya. Elder Yang, bukankah kau mengatakan bahwa aku mendekati Iris agar aku bisa memanfaatkannya dan bahwa aku mengejar kekayaan untuk keluarga Yang? Aku bersumpah sekarang, akan tiba saatnya aku akan mengalahkan keluarga Yang dengan kekuatanku. Aku akan menghapus penghinaan ini dengan usahaku. Aku ingin kalian semua menyaksikannya. Jika aku menginginkan kekuatan dan kekayaan, aku akan mengandalkan kedua tanganku sendiri untuk mendapatkannya. Aku tidak akan memanfaatkan pacarku. Mari kita lihat apa yang akan kau katakan. Kata Leon dingin. Ia tahu betul bahwa dirinya dihina sedemikian rupa hanya karena ia seorang yatim piatu yang tidak berdaya dan dipandang rendah oleh semua orang.
Asal dia cukup kuat, dia akan mampu membuktikan ketidakbersalahannya. Melebihi Yang, kau hanya yatim piatu. Sungguh lelucon. Bahkan jika kau memiliki banyak potensi dalam seni bela diri, mencapai puncak United States di usia yang begitu muda, kau masih sangat jauh dari seorang ahli sejati. Mencapai puncak keluarga kita adalah mimpi yang mustahil. Gilbert tertawa. Keluarga yang membutuhkan beberapa generasi untuk mencapai posisi mereka saat ini. Leon hanyalah seorang yatim piatu tanpa seorang pun yang menolongnya. Bahkan jika ia menggunakan seluruh hidupnya, ia tidak akan pernah mencapai ketinggian seperti Yang. Apalagi melampauinya. Ini bukan sekadar mimpi. Tunggu saja dan lihat saja. Leon menatap Iris dengan ekspresi rumit sebelum dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Tunggu. Gilbert menghentikan Leon dan berkata dengan dingin, Leon, mulai sekarang, kamu tidak boleh ada hubungannya dengan Iris. Aku ingin kau segera pindah dari rumahnya dan meninggalkan Elegante. Ayah, Iris tidak pernah menyangka bahwa ayahnya akan begitu kejam. Saya mengerti. Lagi pula, aku tidak punya apapun di villa dan perusahaan. Aku tidak akan kembali lagi. Bab 439. Hati Leon terasa sakit. Sekalipun dia sangat sedih saat itu, dia tidak bisa memperlihatkan kelemahannya di hadapan mereka. Dia harus menjaga harga dirinya sebagai seorang pria. Dia menegakkan punggungnya dan pergi tanpa menoleh. Melihat Leon pergi dengan begitu tegas, hati Iris menjadi kacau. Ia merasa kehilangan hal terpenting baginya. Ayah, aku tidak peduli apakah Leon punya niat jahat atau tidak. Dia tetap memberikan banyak hal untuk perusahaan. Dia bekerja sangat keras untuk kita. Aku tidak bisa mengatakan apapun tentang ayah yang menyuruhnya pindah, tetapi mengapa ayah mengusirnya dari Elegante? Kata Iris dengan tidak senang. Meskipun dia sangat marah dengan dugaan penipuan yang dilakukan Leon, dia mempertimbangkan kontribusi Leon terhadap perusahaan, dan tidak pernah berencana untuk mengusir Leon. Iris, kau harus benar-benar memutus semua hubungan. Masalah ini sudah sampai ke titik ini. Kau harus memutusnya agar dia tidak bisa mengganggumu lagi. Aku melakukan ini demi kebaikanmu, kata Gilbert. Tapi, Iris masih agak enggan. Tidak ada alasan. Aku sudah menunjukkan belas kasihan padanya karena dia pernah menyelamatkan kakekmu sebelumnya. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa meninggalkan rumah kita dengan aman hanya karena merencanakan penculikanmu. Kata Gilbert dingin. Iris, ayahmu benar. Lebih baik melepaskan semuanya sekaligus daripada menderita dalam waktu lama. Mari kita akhiri semuanya di sini, kata Elder Yang dengan tenang. Aku mengerti. Kakek, ayah, kalau tidak ada yang lain, aku akan kembali ke perusahaan. Wajah Iris pucat pasi. Ia memaksakan diri menahan rasa sakit di hatinya saat ia pergi dengan putus asa. Ketika Iris pergi, Elder Yang tiba-tiba teringat pada pil pemelihara energi. Ia berkata dengan serius, Gilbert, masalah Leon sudah beres. Selanjutnya, kau harus menyelidiki orang yang membuat pil untuk keluarga Sear. Apapun yang terjadi, kita harus membawanya ke pihak kita. Ya, aku mengerti. Aku akan meminta orang-orang kita untuk menyelidikinya sekarang juga. Gilbert mengangguk dan pergi. Setelah meninggalkan keluarga Yang, Leon menatap langit yang gelap, dan hatinya terasa sangat berat. Ia tidak tahu harus kemana. Dia adalah seorang yatim piatu yang tidak memiliki rumah. Dia sudah menganggap Villa Iris sebagai rumahnya sendiri. Namun, dia tidak bisa kembali ke sana lagi. Jadi, dia tidak tahu harus kemana. Setelah terdiam lama, Leon menghentikan taksi dan langsung menuju Blue Moon Bar. Di bar, Tuan Wolf, mengapa Anda ada di sini? Mason cukup terkejut melihat Leon di sana. Leon baru saja memberinya beberapa pil pemelihara energi di sore hari, jadi dia tidak menyangka Leon akan kembali secepat itu. Mason, minumlah sedikit bersamaku, kata Leon sambil mendesah, langsung menuju tempat duduk. Oh, oke, Mason tertegun. Dia bisa merasakan ada yang aneh pada ekspresi Leon. Setelah itu, dia tidak mengatakan apapun sambil memberi isyarat kepada bartender untuk membawakan minuman beralkohol terbaik mereka. Tuan Wolf, ini. Mason menuangkan segelas whisky untuk Leon.
Leon tidak mengatakan sepatah kata pun sambil menghabiskan whisky itu dalam sekali teguk. Tuan Wolf, apa yang terjadi padamu? Bab 440. Mason tercengang. Tidak apa-apa. Leon merasa tidak sanggup berbicara dengan lelaki tua seperti Mason tentang hubungannya. Ia menuang lebih banyak alkohol dan menenggaknya lagi. Tuan Wolf, whisky ini cukup kuat. Anda akan mudah mabuk jika minum seperti ini, saran Mason. Dia tahu Leon sedang memikirkan sesuatu. Hanya saja, tidak ada yang bisa dia lakukan jika Leon tidak mau mengatakannya. Jika aku mabuk, maka aku akan mabuk. Itu akan menyelesaikan kesedihanku. Bukankah itu bagus? Leon tersenyum pahit sambil terus minum. Minumlah lebih pelan. Terserah, aku akan bergabung denganmu kalau begitu. Mason merasa sangat tidak berdaya saat dia mengangkat gelasnya untuk minum bersama Lon. Dering-dering. Tiba-tiba, telepon Leon mulai berdering. Suasana hati Leon sedang buruk. Dia tidak tahu siapa yang menelepon dan tidak berminat untuk menjawab. Tuan Wolf, telepon Anda berdering, kata Mason. Tidak apa-apa, abaikan saja. Leon mengabaikannya. Namun mereka tidak menyerah dan meneleponnya 3 kali berturut-turut. Leon tidak tahan lagi. Ia mengangkat teleponnya dan mengatakan bahwa itu adalah Cynthia. Halo, Cynthia. Apa? Ada yang perlu aku bantu? Kata Leon tanpa daya. Dia hanya minum beberapa gelas, jadi alkoholnya memengaruhi dirinya. Leon, kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Cynthia sangat marah dan ingin memarahi Leon ketika dia menyadari ada yang salah dengan nada bicara Leon. Leon, apa yang terjadi? Kenapa kamu bicaranya tidak jelas? Tidak apa-apa, aku hanya sedang minum di bar sekarang, kata Leon. Bar yang mana? Cynthia mulai merasa ada yang tidak beres dengan Leon. Saya di Blue Moon Bar, jawab Leon. Oh, tunggu aku di sana. Ada yang ingin kukatakan padamu. Aku akan mencarimu. Cynthia menutup telepon setelah mengatakan itu. Setelah itu, Leon melempar teleponnya ke atas meja. Mason, ayo, kita lanjutkan minumnya, kata Leon, dan mereka berdua melanjutkan. Setelah waktu yang tidak diketahui, mereka berdua menghabiskan 4 botol whisky dan setumpuk besar bir. Botol-botol kosong berserakan di lantai, tampak berantakan. Leon pernah menikah dengan Marilyn, tetapi ia hanya merasa bertanggung jawab terhadap Marilyn. Keduanya tidak memiliki perasaan apapun. Namun, Iris berbeda. Itu adalah pertama kalinya dia patah hati. Rasanya sangat buruk, bahkan lebih buruk daripada diusir oleh Marilyn. Alkoholnya mengalir, tetapi kesedihannya makin parah. Leon ingin menggunakan alkohol untuk menghilangkan rasa sakit di hatinya. Namun semakin banyak ia minum, semakin buruk perasaannya. Kenapa? Kenapa? Iris, perasaanku padamu nyata. Kenapa kau tidak percaya padaku? Leon tampak sangat putus asa. Ia mengangkat gelas dan meneguk alkoholnya. Air mata pahit mulai mengalir dari matanya.